Sugeng siang sedulur. Pasti masih inget aku toh, Afif Amar, pemuda Jawa asli. Hehehe. Kali ini kalian akan aku ajak main ke Kabupaten Karanganyar, salah satu kabupaten yang berada di sebelah timur kota Solo. Aku lagi mau masak-masak di salah satu tempat yang ikonik banget loh. Ayo tebak, ada di mana bukit dengan 2 pohon beringin besar ini? Nah, bener. Namanya Jati Unggul di Desa Mojogedang, Karanganyar. Pemandangannya bagus banget toh. Sudah puas menikmati pemandangan? Ada yang tak kalah nikmat ini? Tapi tunggu dulu, aku mau masak yang enak-enak. Nah, jadi sekarang kita mau masak daun lombong ini untuk menjadi salah satu masakan, yaitu oplo-oplo. Namun sebelum kita masak, daun lombong ini harus kita remas dulu pakai air uyah atau air garam. Itu agar getahnya itu hilang dan gak gatel nantinya. Bagian dari lompong yang akan kita masak jadi oplok-oplok ini hanya bagian daunnya yo. Potong-potong dulu daunnya sampai jadi bagiannya lebih kecil. Setelah itu taburi dengan garam dapur. Kemudian remas-remas sampai getahnya keluar. Nah, getah iki yang bikin rasanya agak gatel. Oh iya, penggunaan garam tidak hanya menghilangkan gatal sebelum lompok dimasak aja. Kalau kamu terlanjur makan lompong yang gatal, bisa juga dihilangkan dengan kumur-kumur pakai air garam. Oplo-oplo adalah makanan tradisional dari Jawa yang menggunakan kuah dengan bumbu parutan kelapa. Nah, itu Mbak Vivi lagi parut kelapa yang banyak. Nah, selain menggunakan godong lompong sebagai bahan utamanya, ada juga tambahan irisan tempe. Kalau kamu suka bahan-bahan lain seperti terong atau labu siam juga bisa ditambahkan ya. Nah, wis rampung kabeh yo persiapan bahan-bahane. Yuk, Bu, ndang dimasak. Wis kroyo-kroyo ke wetengku. Pertama, tumis dulu bumbu halus, daun salam, dan bumbu-bumbu lainnya. Tunggu dulu sampai harum. Setelah itu baru masukkan irisan tempe. Biar meresap dulu bumbunya. Biar matang juga tempenya. Kalau sudah agak layu tempenya, baru masukkan remasan daun lompong tadi. Aduk-aduk lagi yo, dan masukkan parutan kelapanya. Jadi tumbuhan lompong ini sebenarnya bisa dimasak olahan apa aja. Nah, kali ini kita olah menjadi oplo-oplo. Nah, yang jadi ciri khas dari oplo-oplo ini yang bakal bikin gurih, yaitu parutan kelapanya dimasak langsung. Ditambah santan ya Bu nih Bu. Biasanya kan kebanyakan masakan yang digunakan adalah santannya. Tapi kali ini parutan kelapanya langsung yo. Sip. Tinggal tunggu sampai matang. Oh iya, penting banget loh. Kalau masak lompong harus bener-bener mateng. Biar efek gatalnya bener-bener hilang. Nah, wis mateng iki. Aduh, udah nggak sabar pengen nyobainnya. Rasanya gimana ya? Sekilas penampakannya kayak sayur lodeh yo. Karena ada sayurannya, ada bubuk kelapanya juga. Bedanya kalau oplo-oplo bumbunya ditumis dulu. Rasanya enak ya. Gurih banget. Gatel emang hilang ya Bu ya? Iya Mas. Wah, ternyata nggak semua jenis lombong itu bisa diolah. Hanya lombong yang nggak ada umbinya. Seperti tadi, asal masaknya itu pas, bumbu-bumbunya juga bener, rasanya itu mantap banget. Ini gurih banget karena ada parutan kelapanya tadi. Oh iya,
Ada banyak jenis lompong, tapi nggak semua jenis lompong bisa dikonsumsi. Ada yang bilang kalau lompong adalah salah satu jenis talas-talasan yang biasa dikonsumsi, baik batang maupun daunnya. Tapi kalau talas, biasanya yang lebih sering dikonsumsi adalah bagian umbinya. Sekarang kita lagi cari tumbuhan pelompong. Nah, sebenarnya tumbuhan pelompong ini mulai dari akar sampai daunnya itu bisa diolah. Sebenarnya gatal sih, cuma nanti bisa diolah. Bakal kita olah dulu, cari yang banyak dulu nih. Taruh nih, Mbak ya. Biasanya, ciri-ciri lompong yang bisa dimanfaatkan bagian batang dan daunnya adalah jenis lompong yang umbinya tidak terlalu besar. Lompong jenis ini biasanya tidak terlalu gatal. Oh iya, banyak yang menyamakan antara talas atau lompong dengan keladi. Itu loh, salah satu tanaman hias yang lagi hits. Padahal keduanya dari jenis yang berbeda ya. Apa tenan nih? Mbak, gasot Mbak. Loh Mas, kenapa Mas? Piye iki Mbak? Wah, Gores sih mau. kegores. Oh, Perih pas banget ya? banget Mas. Iki getah pelompong iso nggo nambani. Oh iya Mbak. Heeh, saya tak tambanane. Iki Mas. Segini Mbak langsung Mbak. Perih banget iki. Nah, ini yang sekarang tidak banyak orang tahu. Aduh, perih Mbak. Zaman dulu, sebelum berbagai jenis obat mudah didapat, obat untuk luka-luka ringan seperti ini didapat dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti getah lompong ini. Soalnya, pada batang talas atau lompong ini mengandung ekstrak etanol yang bisa berfungsi sebagai antiseptik. Jadi bisa membunuh bakteri yo. Nah, wis akeh ki Mbak lompongnya. Yuk kita masak. Dikupas sirin ya, Bu. Kesannya buatan gatel ya. Sekarang kita mau ngolah batang lompong ini. Sebelum diolah, kita kupas dulu kulitnya. Itu agar rasa gatalnya itu hilang. Dan bumbunya itu mudah meresap. Ngoten ya, Bu? Kalau kupasin ya, Bu. Kalau tadi udah masak daun lompongnya, sekarang yang akan kita masak adalah bagian batangnya ya. Batang lompong memiliki tekstur yang lunak dan memiliki kulit yang halus di bagian luarnya. Sama seperti daunnya, bagian luar batangnya juga kalis ya, alias waterproof. Makanya harus dikupas dulu seperti ini. Kalau kulitnya masih ada terus langsung dimasak, yuk bumbu-bumbunya nggak bisa terserap. Kan kalis, air aja nggak bisa nempel, gimana bisa terserap? Potong batang lompong menjadi bagian yang kecil-kecil ya. Tipis-tipis seperti ini, biar lebih cepat masaknya. Sama seperti masak daunnya. Masak batang lompong juga harus diremas-remas dengan garam dulu. Tujuannya juga agar gatalnya hilang. Harus ekstra kuat ini remas-remas batang lompongnya. Soalnya bagian batangnya biasanya cenderung lebih gatel daripada daunnya. Makanya, bilasnya juga dengan air panas ya kalau bisa, biar gatalnya benar-benar hilang. Batang lompong ini akan kita masak menjadi bumbu kuning. Mirip seperti gulai. Nanti dimasak juga dengan kuah santan. Bumbu halus yang digunakan sama juga dengan bumbu gulai. Tumis dulu semua bumbu-bumbunya. Kemudian masukkan irisan batang lompong yang sudah diremas-remas tadi. Nah, kalau udah diremes-remes kan banyak pori-pori yang terbuka. Jadi lebih mudah meresap yo bumbu-bumbunya. Setelah agak layu, baru masukkan santannya. Tinggal masak sampai empuk. Tapi harus terus diaduk-aduk yo, biar tetap kental santalnya. Jadi lebih gurih nanti saat matengnya. Aduh, wis gak sabar iki. Yuk Mbak Vivi, kita icip dulu lompong bumbu kuningnya. Belum Mbak rasanya? Ya coba. Enak, gurih. Nah, setelah saya cobain bumbu kuning dari lompong ini seger, rasanya gurih seperti gulai. Dan dari lompongnya sendiri itu mirip daging.
Dia rasanya empuk gitu, kenyal. Nggak, Mbak, di nih, Mbak. Nggak, Bu, cobain, Bu. Nggak, Mbak. Bener-bener kayak daging. Apalagi kalau sudah bener-bener empuk. Cocok ya, yang biasa makan gulai daging tapi lagi mau diet. Bener-bener kayak daging rasanya. Apalagi kalau udah bener-bener empuk. Cocok ya, yang biasa makan gulai daging tapi lagi mau diet. Apalagi sayuran lompong seperti ini bisa menetralkan tekanan darah. Wis enak, banyak manfaatnya lagi.